Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Raffi dari Razaker. Dan teman-teman, sesuai dengan judul video ini, saya akan merangkum selama peristiwa Pilpres yang kurang lebih 2 bulan ya, dari Desember sampai Februari ini. Dan nggak nyangka ya, minggu depan tuh udah tanggal 14 Februari lagi. Jadi udah hari H pemilu, dan ini di depan untuk ngimbau dulu teman-teman, gunakan hak pilih kalian ya. Kalau ya intinya datang ke TPS, coblos yang paling sesuai value-nya dengan diri kalian. Nah di sini makanya saya membuat video ini untuk merangkum buat teman-teman yang mungkin masih bimbang, masih bingung. Ini adalah rangkuman dari sepanjang masa kampanye Pilpres 2024. Kita mulai dari visi, misi, dan program kerja Capres dan Cawapres. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang paling penting, teman-teman. Karena ini yang ditulis di situ semua apa yang akan dilakukan para paslon 5 tahun ke depan. Permasalahannya adalah orang Indonesia minat bacanya sangat minim. Tingkat literasi Indonesia di dunia itu sangat kecil, yang artinya mungkin ini akan gak dibaca sama sekali. Karena memang cukup panjang, jika ditotalin ada ratusan halaman. Jadi saya akan mencoba untuk mempersingkat rangkuman-rangkuman dari masing-masing paslon, dan saya akan mencoba menyampaikannya dari perspektif keilmuan saya. Kebetulan saya spesialisasi di bidang planning, baik itu financial planning, business planning, project planning, rencana kerja dan anggaran perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan, itu semua bidang saya. Jadi akan saya sampaikan dalam perspektif tersebut. Mari kita mulai dari visi, misi, dan program kerja Paslon 01. Paslon 01 ini bisa dibilang visi, misi, program kerjanya ini sangat komprehensif. Beliau punya ini paling panjang, dan itu paling mencakup semua hal yang bisa dicakup lah dalam satu konteks semua bidang disentuh di sana. Dengan struktur yang dari bedah masalahnya apa, metodologi penelitian untuk penyelesaiannya seperti apa, dan kesimpulan hasilnya kurang lebih seperti apa. Jadi memang kayak skripsi banget formatting untuk visi, misi, dan program kerja ini. Nah, permasalahannya teman-teman, ini itu pendekatan yang dilakukan. Jadi forecasting 5 tahun ke depan, pendekatan yang dilakukan itu menggunakan metode optimistik, atau bisa kita dalam bahasa umumnya idealis sekali. Ini program memang terlihat sangat-sangat bagus, tapi sangat-sangat ideal. Dimana kalau kita dalam ilmu planning, jika sesuatu itu terlalu optimis atau terlalu ideal, maka kemungkinan untuk direalisasikan itu malah makin kecil. Sebagai contoh, misalnya semakin optimis itu, kalau kita pakai optimistik, kemungkinan chance terjadinya sekitar 25%. Kalau pakai metode most likely atau istilahnya garis lurus, garis tren umumnya itu 50%, dan kalau kita pesimistik atau di bawah harapan itu kemungkinan terjadinya 75%. Makanya semakin ideal suatu program, biasanya semakin sulit untuk direalisasikan. Gitu. Lalu kita lanjut ke 02. 02 ini perspektif yang digunakan itu lebih ke most likely, atau dia meneruskan program-program yang memang ada di visi, misi, dan program kerja pemerintah yang sekarang. Dan ada beberapa memang yang dikembangkan dari sana, cuman memang sebagian besarnya juga meneruskan program yang sudah ada sekarang. Jadi memang bisa dibilang tidak terlihat fancy, tidak terlihat wah menarik banget, apa menawarkan sebuah hal yang sangat luar biasa segala macam, enggak juga. Tapi justru ini program yang bisa dibilang tadi chance untuk diterapkannya itu bisa 50% ke atas atau lebih realistis, pada bisa kita bilang kayak gitu. Dan terakhir untuk paslon 03 ini ada beberapa bidang yang pendetailannya sangat rinci, tapi ada beberapa bidang yang pendetailannya itu cukup umum. Jadi memang kalau bisa kita bilang mungkin dia metode campur ya, optimistik, most likely sama pesimistik ya. Jadi emang ada beberapa pendekatan di bidang-bidang tertentu bersifat optimis sekali, angkanya sangat terlihat ideal,
untuk beberapa bidang tertentu terlihat most likely atau bisa direalisasikan, di beberapa bidang justru malah kurang diperhatikan atau terlalu umum gitu. Jadi memang masing-masing paslon ini ada stylenya, itu tadi saya bilang. Yang tadi saya ulang, 01 ini idealis optimistik, chance direalisasikannya paling minim. 02 ini bisa dibilang tidak menawarkan sesuatu yang wah, tidak menawarkan sesuatu yang fancy, tapi realistically speaking sangat mungkin diterapkan. Dan kalau yang paslon 03 ini lebih ke campuran, ada beberapa bidang yang optimistik, idealistik, ada yang maslaki atau bisa realistis, kayak gitu teman-teman. Itu dari visi, misi, dan program kerja masing-masing paslon. Lanjut ke metode kampanye. Jadi selama 2 bulan ini kan ada metode kampanye ya teman-teman, yang dilakukan masing-masing paslon dengan strategi yang berbeda. Kita mulai dari paslon 01. Paslon 01 ini strategi kampanyenya adalah kalau istilahnya Mesayah atau juru selamat. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ada program-program yang contoh seperti Desak Anies. Ini adalah sebuah program yang datang ke masyarakat mempertanyakan apa masalah di masyarakat, memberitahukannya dan beliau menjawabnya dengan theoretically speaking jawaban yang paling ideal. Nah akhirnya apa? Dengan cara seperti ini pelan-pelan masyarakat itu dibeli dengan bahwa beliau dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di Indonesia. Makanya saya bilang ini nama jenis strategi kampanye saya bilang Mesayah atau juru selamat, karena pendukung-pendukungnya pun akhirnya terbentuk bukan berbicara masalah jumlahnya berapa, tapi walaupun sedikit tapi sangat fanatik. Karena memang mereka meyakini bahwa seolah-olah 01 ini adalah juru selamat untuk Indonesia, yang bisa menyelamatkan Indonesia, yang bisa membawa Indonesia lebih baik, yang lain enggak. Itu yang memang strategi yang digunakan 01. Kita berbicara strategi kampanye yang digunakan 02. 02 ini viralitas. Jadi memang apapun benar-benar bisa dibikin viral oleh 02 ini. Dari mulai kan julukan-julukan yang disematkan terutama kepada Mas Gibran gitu kan, itu seperti anak haram konstitusi, lalu asam sulfat, belimbing sayur, dan lain-lain. Belum lagi Pak Prabowo dengan Pak Prabowo joget, lalu dengan menangis untuk Pak Prabowo dan lain-lain. Intinya ini tuh menjadi trigger untuk menjadi viral. Nah, tapi ini emang strategi kampanye yang bisa dibilang fokusnya itu bukan ke jumlah orang yang menjadi fanatik, tapi memang mengkonversi orang-orang yang bisa dibilang semua orangnya tercapai, terreach dari semua lapisan, semua kalangan yang menggunakan sosial media. Akhirnya, oh iya yang itu, yang ini, akhirnya jadi top of mind. Sengaja karena apa? Di sini tujuan utamanya adalah kuantitatif. Jadi jumlah jangkauan dari orang-orang tahu mereka ini siapa, ada apa dan kenapa, kayak gitu. Makanya strateginya viralitas. Lalu strategi 03. Strategi 03 ini itu bisa kita bilang kasarnya revenge. Karena apa? Karena 03 ini seolah-olah menjadi kubu yang paling bersih, paling demokratis dan lain-lain. Karena apa? Dari awal strateginya adalah mengkritisi bahwa pasangan lain seperti ini, pasangan lain seperti itu, pasangan ini dan lain-lainnya. Jadi kita bisa bilang barisan sakit hati atau ya tadi kritis atau emang revenge, ingin membalas dendam atau tidak suka dengan apa yang ada sekarang, itu banyak yang merapat ke 03. Dan memang tadi masing-masing paslon ini itu beda tujuan jangkauannya. Yang 01 ini tujuan jangkauannya adalah agar orang-orang percaya sepenuhnya bahwa 01 ini adalah yang paling terbaik gitu. 02 yang penting terjangkau semua lapisan masyarakatnya. 03
orang-orang yang tadi revenge ditampung untuk mau voting 03. Seperti itu teman-teman. Kalau yang saya tangkap ya dari strategi kampanye yang mereka gunakan. Kampanye itu sebenarnya marketing teman-teman. Makanya ya maksudnya baik transaksional ataupun dari hati apa segala macam ya, intinya ya kita yang kemakan kampanye itu kemakan marketing. Pada dasarnya seperti itu aja, simple. Dan masing-masing paslon kan tadi emang marketnya beda. 01, 02, 03 marketnya beda. Dan terakhir kita akan membahas mengenai debat capres dan cawapres yang akhirnya sudah selesai juga ya kemarin waktu hari Minggu tanggal 4 Februari. Dan kalau disimpulkan bisa dibilang gini, waktu debat pertama ini capres yang maju temanya kurang lebihnya adalah hukum, intinya hukum. Bisa kita bilang di sini paslon 1 itu unggul karena mengangkat isu-isu yang menjadi benak dan momok di masyarakat. Paslon 02 itu mengcounter dengan cukup baik. Dan paslon 03 ini tidak ingin terlibat di dalam pusaran perdebatan di 1 dan 2. Jadi pada akhirnya bisa kita bilang kalau kita urutin ya, di debat pertama 01 peringkat 1, 02 peringkat 2, 03 peringkat 3. Kita lanjut ke debat kedua. Debat kedua ini cawapres dan tema besarnya adalah ekonomi. Di sini mungkin karena ekspektasi atau karena bagaimana Mas Gibran ini lebih unggul daripada lawan debatnya yang profesor dan ketua partai. Ini juga justru benar-benar mengagetkan untuk masyarakat. Tapi bagi saya sendiri ini sebenarnya nggak mengagetkan. Karena apa? Dari backgroundnya teman-teman, Pak Muhaimin itu backgroundnya di Kemnaker, di DPR, dan di PKB ini itu semuanya perihal kenegaraan. 03 Pak Mahfud ini backgroundnya adalah hukum, dari awal karir sampai karir terakhirnya itu di bidang hukum. Sedangkan 02 itu pada dasarnya memang entrepreneur, dan entrepreneur yang tidak mengerti ekonomi biasanya bisnisnya berantakan. Makanya justru nggak kaget ini unggul di bidang ekonomi karena ya memang tadi dari backgroundnya. Jadi kalau bisa diurutin di debat kedua peringkat 1 Mas Gibran, peringkat 2 Pak Mahfud, peringkat 3 Pak Muhaimin. Karena kita bisa tahu bareng-bareng juga Pak Muhaimin di debat kedua ini cukup banyak program yang blunder ya teman-teman. Kayak saya sebagai orang ekonomi juga mendengar Slepetnomics, lalu 40 kota baru dan lain-lain itu kayak agak kurang realistis. Lalu kita lanjut ke debat ketiga. Debat ketiga ini tentang pertahanan dan politik luar negeri. Nah, di sini ekspektasi orang-orang tinggi kepada Pak Prabowo. Sayangnya, beliau sangat defensif. Sebaliknya, paslon 1 dan 3 ini sangat ofensif. Terutama paslon 1. Yang pada akhirnya itu mengurangi esensi dari debatnya sendiri. Beliau tidak menyampaikan dengan baik apa yang akan beliau lakukan ke depannya di bidang ini. Dan di situ celah yang digunakan paslon 03 untuk memaparkan visi misi dan kedepannya seperti apa based on data dan segala macamnya. Makanya saya bilang di debat ketiga ini peringkat 1-nya Pak Ganjar, peringkat 2-nya Pak Anies, dan peringkat 3-nya Pak Prabowo. Sebenarnya 2 dan 3 ini apa ya, sama-sama menjadi kurang esensial karena dua-duanya benar-benar berdebat antar kedua orang ini aja tanpa menyampaikan visi misi mereka. Akhirnya tidak tersampaikan apa yang mau mereka lakukan di debat ketiga ini. Sedangkan Pak Ganjar akhirnya masuk celah tersebut. Lalu debat keempat. Debat keempat ini adalah debat yang ekspektasi orang tuh udah diset dari blundernya Pak Muhaimin, diset dari keberhasilan Mas Gibran. Ternyata hasilnya terbalik teman-teman. Di sini bisa kita bilang ketiga cawapres ini nggak ada yang benar-benar unggul, nggak ada yang benar-benar tidak unggul. Ketiganya ini sama-sama minim pengetahuan di bidang lingkungan ini. Dan ya mungkin teman-teman bisa tahu apalagi ditambah dengan beberapa gimmick yang menjadi viral. Makanya kalau bisa dibilang ini kalau bisa diperingkatin 1-2 mungkin hampir sama juga nih. Kayak tadi debat ketiga kan peringkat 2 peringkat 3 01 02 itu ada
nggak tersampaikan, sedangkan 3 unggul. Kalau di sini itu 3 cawapres ini malah bisa saya bilang nggak ada yang benar-benar memanfaatkan isu ini untuk menyampaikan benar-benar ke depannya mau seperti apa segala macam, karena full on gimmick ofensif dan defensif, benar-benar ya gitulah, saling sindir dan lain-lain. Tapi justru ini fun, ini adalah debat menurut saya paling fun karena saling jual dan saling beli, walaupun pada konteksnya akhirnya tidak terjawab secara sempurna gitu. Dan terakhir di debat cawapres kelima itu apa ya, kalau saya bilang ini adalah debat cawapres yang saya suka sekali karena sangat damai, kalau saya bilang seperti itu. Tidak ada yang terlalu ofensif, tidak ada yang terlalu defensif. Pada saat debat berlangsung, justru yang mencuri perhatian adalah statement penutup dari masing-masing paslon. Paslon 01 mengutip sebuah ayat dan menggunakan bahasa isyarat, serta yang mereka sampaikan itu bahwa kuncinya tetap perubahan. Tagline-nya mereka sendiri, perubahan. Jadi lebih tepatnya si 01 ini semakin meyakinkan orang-orang yang mereka emang jadi target market mereka di closing statement. Nah, saya skip dulu yang 2. Kenapa? Itu karena yang membuat saya paling kaget. Kita ke 03 dulu. Ke 03 itu closing statement yang sangat ofensif menurut saya. Karena maksudnya statement itu ya seharusnya closing statement ya pilih mereka, dukung mereka karena alasan ini, karena alasan itu. Ini full on agresif, full on offensive. Seolah-olah tadi kembali ke strategi kampanye mereka, revenge. Mereka adalah sosok yang jauh lebih baik daripada sosok-sosok yang mempunyai kesalahan-kesalahan, dosa-dosa masa lalu dari yang lain. Ini tergambar sekali di statement akhirnya. Dan yang justru saya kaget itu adalah closing statement dari 02. Poinnya 2, meminta maaf, dan yang kedua, tolong jaga kerukunan. Ini yang justru kaget. Mereka sama sekali nggak nyebut pilih kami, enggak. Mereka sama sekali nggak bilang bahwa program kami yang terbaik, enggak. Mereka sama sekali nggak bilang kami suci, yang lain salah, enggak. Minta maaf dan tolong jaga kerukunan, dan tolong gunakan hak pilih tanggal 14 nanti. Itu. Dan itu adalah closing statement yang menurut saya seharusnya itu yang benar, yang closing statement itu seperti itu. Itu makanya kalau tadi di rating tanpa sengaja ya, 02 yang tadinya selalu nggak pernah unggul akhirnya unggul di debat kelima ini. Dan ya gitu teman-teman, sekali lagi rangkuman dari visi dan misi program kerja Capres Cawapres, lalu metode kampanye atau strategi marketing mereka, dan terakhir debatnya. Jadi yang mana pilihan kalian? Silahkan tetapkan di hati kalian, lalu datang ke TPS pada tanggal 14 Februari dan coblos yang sesuai dengan ideologi kalian masing-masing. Jangan memaksakan orang lain untuk memilih pilihan kalian, dan jangan juga hujat orang yang pilihannya tidak sama dengan kalian. Karena ini adalah pesta demokrasi, bukan masalah siapa yang seharusnya menang sehingga nanti jadi ribut. Tolong teman-teman jaga perdamaian Indonesia, karena percuma kalau siapapun nanti yang terpilih tapi Indonesia jadi perang. Itu yang justru tidak kita inginkan. Makasih telah menonton video ini. Dari saya sekali lagi mohon maaf untuk selama playlist Pilpres 2024 ini mungkin ada beberapa konten yang teman-teman cukup kontroversial, sehingga ada beberapa teman-teman yang memfitnah saya, menuduh saya, dan lain-lain. Saya minta maaf untuk kalian semua yang merasa tersinggung atau merasa value saya tidak sama dengan kalian dan lain-lain. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa setelah Pilpres 2024.